Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas UTS Ilmu Pendidikan Islam. Nama Ligita Putri Anggraini, NIM 23051080196, dosen pengampu Ibu Herlina MPDI, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, UIN Raden Fatah Palembang, tahun 2024. Saya akan membahas tentang pembahasan konsep dasar pendidikan Islam, tujuan pendidikan Islam, asas dan prinsip pendidikan Islam, pembinaan dan tanggung jawab pendidikan Islam, alat-alat pendidikan Islam, dan pendidikan dalam pendidikan Islam. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan pendidikan Islam. Al-Quran sebagai kalamullah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW menjadi sumber pertama dan utama. Segala kegiatan dan proses pendidikan Islam harus senantiasa berorientasi kepada prinsip dan nilai-nilai Al-Quran. Sunnah Nabi, seperti yang kita ketahui kan, banyak bahwa sunnah berasal dari sebuah perkataan dan perbuatan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW sebelum Nabi diangkat menjadi Rasul maupun sesudahnya. Ijtihad atau sering kita dengar dengan perkataan para sahabat ini bahwa para sahabat yang dimaksud adalah sudah tentu mengetahui banyak hal mengenai sunnah Nabi. Sedemikian kita kata-kata dan perbuatan para sahabat dapat digunakan masukan sebagai sumber pendidikan Islam. Saya akan menjelaskan tentang tujuan pendidikan Islam. Kamus Bahasa Indonesia diartikan sebagai arah atau haluan. Secara istilah diartikan sebagai sebuah harapan yang ingin dicapai setelah suatu tindakan seketika dilakukan. Tujuan pendidikan Islam sebagai sebuah sistem pendidikan yang bertujuan mengarahkan kehidupan seorang agar berlandaskan ajaran-ajaran agama Islam. Mengartikan pendidikan Islam sebagai sebuah usaha untuk motivasi, mengembangkan, dan mengajak orang-orang untuk maju dan didasari nilai-nilai Islam untuk membentuk pribadi yang luhur baik dalam pikiran, perkataan, maupun perbuatan. Pendidikan Islam adalah tujuan yang memiliki sifat dunia dan akhirat. Tujuan pendidikan Islam juga akhirat yang hendaklah membuat seseorang taat kepada Allah serta mampu untuk melalui berbagai macam masalah yang ada dalam kehidupan. Yang kedua, Imam Al-Ghazali mengatakan bahwasannya tujuan dari pendidikan Islam adalah untuk mendapatkan ridho dari Allah serta untuk mendapatkan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Baiklah, prinsip pendidikan Islam didefinisikan sebagai sebuah proses untuk mengembangkan sebuah potensi yang ada dalam diri peserta didik, antara lain prinsip terpadu, prinsip seimbang. Prinsip pendidikan Islam tujuan untuk dijadikan sebuah landasan agar proses pendidikan terlaksana dengan baik dan sesuai apa yang diharapkan. Prinsip yang digunakan setiap komponen pendidikan adalah sama. Oleh sebab itu, maka kita akan membahas prinsip-prinsip secara khusus dan secara global. Asas dan prinsip pendidikan Islam. Asas pendidikan di Indonesia merupakan yang harus dimiliki setiap warga negara Indonesia. Dalam Undang-Undang Pasal 31 mengenai pendidikan di Indonesia sudah diatur oleh pemerintah dimulai dari anggaran biaya. Asas-asas pendidikan di dalam bahasa Arab disebut usul at-tarbiyah yang diartikan untuk mengenai memahami pendidikan sebagai disiplin ilmu. Asas pendidikan juga dapat diartikan sebagai referensi dalam melaksanakan pendidikan, antara lain Asas Tuturi Handayani, asas belajar sepanjang hayat, dan asas kemandirian dalam belajar. Prinsip secara khusus dan global. Tauhid prinsip ini menekankan pentingnya memahami keesaan Allah, akhlak, pentingnya perilaku melakukan moral dan etika. Ibadah menekankan pentingnya ibadah dalam kehidupan seorang muslim. Muamalah duniawi menekankan pentingnya berinteraksi dengan orang lain dan dunia dengan cara yang sesuai dengan ajaran Islam. Dalam pendidikan ini berarti mengajarkan tentang etika sosial dan bagaimana berperilaku dengan cara yang sesuai dengan ajaran Islam. Pembinaan dan tanggung jawab pendidikan Islam. Dengan demikian, tanggung jawab pendidikan Islam merupakan wadah untuk mewujudkan pribadi yang mengerti, memahami, dan mampu mengamalkan ajaran agama Islam dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan Islam merupakan usaha sadar untuk memperkuat iman dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama yang dianut oleh peserta didik yang bersangkutan dengan memperhatikan tuntunan dan menghormati agama lain.
Pembinaan dan tanggung jawab pendidikan Islam. Pembinaan adalah suatu tindakan yang dimaksud dalam rangka perbaikan terhadap suatu tindakan yang pernah dilakukan agar menjadi lebih baik, atau sesuatu yang dilakukan untuk mencegah terjadinya suatu tindakan yang tidak baik agar tidak dilakukan. Pembinaan dan tanggung jawab pendidikan Islam. Pembinaan adalah suatu cara yang dilakukan secara terus-menerus dengan tujuan untuk memperbaiki tindakan yang tidak baik agar menjadi baik. Dan adapun tanggung jawab pendidikan Islam, manusia bertanggung jawab karena ia menyadari akibat baik atau buruknya perbuatan dan menyadari pula bahwa pihak lain memerlukan pengadilan atau pengorbanan. Alat dalam pendidikan Islam adalah segala sesuatu yang dapat digunakan dalam rangka mempengaruhi jiwa peserta didik agar dapat menjadi insan yang bertakwa, berakhlak, dan menegaskan kebenaran sesuai dengan ajaran Islam dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya sebagai hamba Allah dan juga khalifah di muka bumi. Pendidikan adalah secara bahasa terdiri dari dua kata, yakni adalah alat dan pendidikan. Alat diartikan sebagai perangkat atau media yang dapat dibuang dalam melaksanakan sesuatu secara istilah. Alat juga pembesar pendidikan adalah media yang dapat dimanfaatkan untuk pendidikan memiliki arti yang sama. Pendidikan dalam pendidikan Islam merupakan komponen yang paling penting dalam sistem pendidikan secara keseluruhan, terutama dalam hal proses dan hasil pendidikan yang berkualitas. Pendidikan merupakan tenaga operasional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran dan menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan perhatian dan pengabdian kepada masyarakat. Bagi pendidik dan perguruan tinggi dapat diketahui, pendidik adalah seseorang profesional yang pekerjaannya khusus menyampaikan atau mengajarkan dan mengevaluasi hasil pembelajaran yang sudah disampaikan kepada peserta didik di sekolah. Sekian presentasi dari saya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.